kasih. Pagi hari ini saya akan membagikan renungan, saya beri judul Kemenangan di dalam Tuhan. Kenapa saya beri judul Kemenangan di dalam Tuhan? Karena ketika hidup kita ada di dalam Dia, kita tentunya akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Di saat sebuah tantangan hidup yang hari-hari ini semakin demikian rupa menghimpit atau membuat kecut dan tawar hati kita. Apa yang kita miliki tidak bisa menjadi jaminan kehidupan kita supaya kita bisa eksis atau bisa kuat. Ya, contoh, Bapak, sedikit saya cerita. Ketika anak saya sakit, dia sudah lemas, dia terpapar COVID, jam 2 pagi dia sudah menyerah. Dia bilang, "Pi, aku enggak kuat." Beberapa hari saya rawat di rumah isolasi mandiri, tetapi hari ke-4 atau ke-5, dia menyatakan bahwa dia enggak kuat. Saya sebagai orang tua, saya sebagai bapak, saya menangis, saya teriak sama Tuhan. Tuhan, saya butuh pertolongan, campur tangan Tuhan. Di saat anak saya, anakmu ini Tuhan, enggak kuat, dia minta dirawat di rumah sakit, Bapak Ibu. Saya butuh pertolongan dari Tuhan, saya minta hikmat. Kemudian jam 2 saya antar di rumah sakit. Saya kemasi barang pakaian, perbekalan, saya antar di rumah sakit. Saya berharap di sana dapat tempat, gitu Bapak Ibu. Tapi apa yang saya rencanakan di luar, apa yang saya harapkan di luar prediksi saya. Ketika saya sampai rumah sakit bilang kamarnya sudah penuh semua. Ya disitulah saya merasa bahwa apa yang kita miliki atau fasilitas apa yang kita punyai tidak bisa di saat ini untuk membeli atau membayar apapun supaya dapat tempat atau dapat kamar, ya gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi saya berharap supaya anak saya dapat kamar, nggak ada tempat di rumah sakit. Dan saya bawa pulang anak saya. Jam 2 pagi saya bawa pulang kembali ke rumah. Dan di rumah saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau punya rencana yang dahsyat, yang luar biasa atas semuanya ini. Saya serahkan semuanya kepada Dia, Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa di hari-hari ini, kekuatan yang kita miliki itu bukan menjadi andalan kita, Bapak Ibu. Bukan menjadi suatu jaminan untuk kita bisa eksis dalam kehidupan ini. Dalam menghadapi tantangan-tantangan di depan. Yang semakin membuat kita kecut dan tawar hati tentunya begitu. Tetapi ada renungan yang luar biasa firman-Nya berkata. Renungannya saya kasih judul Kemenangan di dalam Tuhan. Kita buka dulu di Ulangan 20 ayatnya yang keempat ya Bapak Ibu semua. Di sini dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan bagimu. Firman-Nya berkata, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Dialah yang berjalan menyertai kita, Bapak Ibu. Dialah yang mendampingi kita, memberi kekuatan kita dalam menghadapi perjuangan atau perlombaan, pertandingan dalam kehidupan kita. Yang hari demi hari ada kompetisi di dalam kehidupan kita. Dia selalu ada untuk mendampingi kita, menyertai kita. Dan Dia memiliki maksud untuk memberikan kemenangan buat setiap kita, Bapak Ibu. Itu bicara tentang bagaimana kita memiliki iman yang kuat, bukan kekuatan kita, tetapi iman itulah yang membuat kita kuat di dalam Dia. Memberi kemenangan itu sendiri ialah Tuhan sendiri yang memberi kemenangan buat kita. Contoh Bapak Ibu, kemenangan Israel dari bangsa Amalek, kemenangan Israel dari Mesir, kemenangan Daud dari Goliat. Israel dapat melewati
Laut Kalsem, dan masih banyak kemenangan yang pernah terjadi di mata Israel. Semuanya apa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Semuanya karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang berperang bagi kita. Barak yang kecut hati dan tawar hati, ya, karena hendak menghadapi 900 kereta besi. Bayangin Bapak Ibu, menghadapi 900 kereta besi itu bukan main-main. Mentalnya kena, takut, tawar hati. Udah ngedek gitu ya, kalau saya bisa bayangin. Tetapi dia diberi semangat oleh Deborah. Dan dia nyatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangannya. Ini menjadi kenyataan Bapak Ibu semua. Tuhan mengacaukan pasukan Sisera sedemikian rupa. Dan orang Israel meraih kemenangan yang luar biasa, yang spektakuler. Yang saya katakan gilang gemilang. Yang menjadi catatan yang luar biasa lagi Bapak Ibu semua. Tidak ada satupun pasukan Sisera yang hidup. Semuanya tewas semua. Karena apa Bapak Ibu semua? Karena Tuhan menurunkan hujan batu dan hujan air yang banyak sekali. Itu namanya kemenangan yang spektakuler, yang ajaib. Tuhan mengerjakannya dengan luar biasa. Karena Israel hanya dengan persenjataan yang minim, yang terbatas. Tetapi karena maju bersama Tuhan, Israel memperoleh kemenangan melawan orang Kanaan tersebut, Bapak Ibu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Perbekalan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tetapi ketika kita berjalan bersama Dia, Dia mengerjakan yang luar biasa buat kita semua. Bapak Ibu semua, tidak usah khawatir, jangan kecut dan tawar hati. Kita sebagai orang percaya, keluarga percaya, keluarga Kristen, anak-anak Tuhan, kita diingatkan hari-hari ini bahwa setiap hari kita harus berperang. Ya, berperang dalam kehidupan ini. Kenapa saya bilang berperang? Ada yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa kita tinggal. Ya, kita bersembunyi di sana. Hari-hari ini kita harus bekerja. Kita harus mencari nafkah. Ya, semua bekerja, berkarya di saat-saat yang serba terbatas ini. Tetapi campur tangan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kita ketika kita berjalan bersama Dia. Banyak orang yang mengeluh kerjaan sepi, semuanya turun semua, ya, penghasilan turun, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai hari ini Tuhan nyatakan pemeliharaannya buat kita semua. Sampai hari ini kita masih bisa hidup, kita bisa masih menikmati kehidupan ini. Apa yang ada di dalam pikiran kita, kadang-kadang itu yang membelenggu kita atau memenjarakan kita. Kita tidak bisa seolah-olah berbuat apa-apa karena kita terpenjarakan oleh pikiran kita sendiri. Tetapi ketika kita menyerahkan itu kepada Allah kita yang luar biasa, banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan dandani. Apalagi kehidupan kita yang selalu ada di dalam pandangannya, ada di dalam hatinya. Dia sangat mengasihi kita. Dia selalu ingin kita menang terus dalam kehidupan ini. Bekerja, berkarya. Yang ibu-ibu di rumah mengerjakan tugasnya, anak-anak studi, sekolah, belajar, masing-masing bekerja dengan luar biasa. Ada penyertaan Tuhan ketika kita berjalan bersama Dia. Ada kemenangan dalam kehidupan kita. Ada janji Tuhan yang nyata buat kita semua Bapak Ibu. Makanya pagi hari ini, ketika kita berdoa, kita sudah berapa ya? Sudah hampir 1,5 tahun ya mungkin ya untuk pandemi ini. Kita berdoa setiap pagi, kita berteriak berseru, bukan untuk semata-mata supaya pandemi ini selesai. Tapi yang penting, kita minta kekuatan bagaimana kita bisa melewati keadaan ini bersama dengan Tuhan.
ada kemenangan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu yang penting. Karena kita orang percaya. Kita orang yang memiliki Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita, persoalan kita. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Diberkatilah kita sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersatu hati, berdoa mengandalkan Tuhan. Itu tandanya kita berserah. Kita butuh Tuhan. Kita butuh perlengkapan yang daripada Dia. Pagi hari ini kita terima itu yang namanya janji Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang tidak dapat pekerjaan mendapat pekerjaan. Semuanya berjalan bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Karena ada masa keamanan dalam kehidupan kita ketika kita berjalan bersama Dia. Firman-Nya berkata, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Bukan kekuatan kami, kekuatan kita yang membuat kita mampu dan membuat kita bisa. Tetapi Engkaulah, Tuhanlah yang memberi kita kemenangan terhadap lawan kita, musuh kita dalam kehidupan ini. Tantangan ada yang di depan mata kita. Itu menjadi musuh kita yang kita harus menang di sana. Ada Goliat-Goliat kehidupan yang ada di depan kita. Tapi kita seperti Daud, maju, mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan senjata yang Daud yang hebat. Tetapi Daud maju dengan lantang, aku datang atas nama Bapa, atas nama Tuhan. Tuhan bertindak atas kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, firman-Nya luar biasa. Dikatakan di sini, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Dan melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ada jaminan dari Tuhan. Ketika kita melewati sungai-sungai, kita tidak akan dihanyutkan. Dan ketika kita berjalan melalui api, kita tidak dihanguskan. Dan bahkan Bapak Ibu, nyala api tidak akan membakar kita. Tuhan kita luar biasa. Dia hidup dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu, kita serahkan kehidupan kita semuanya di dalam tangan-Nya. Dia akan bertindak. Dia akan mengerjakan sempurna atas kita. Jangan pernah kita takut. Ya, yang sakit berdoa, Tuhan jamah sembuhkan. Apa yang ada di dalam tubuhku, kelainan apa, Tuhan gantikan yang baru, organ-organ yang baru. Tuhan tingkatkan imun yang baru juga. Ya. Ada mujizat setiap hari dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini kita akan berdoa bagi Indonesia, bagi gereja Tuhan, bagi kita semua umat Tuhan. Kita percaya ketika kita berjalan bersama Dia, ada kemenangan. Kita sanggup menghadapi semuanya. Badai apapun kita hadapi bersama Dia. Tuhan yang mempunyai tujuan dan maksud supaya kita memiliki kehidupan yang menang bersama dengan Dia. Pagi ini mari kita bersemangat di dalam Dia, bersemangat di dalam doa-doa kita. Karena doa itu menunjukkan bahwa kita selalu terkoneksi kepada Dia. Kita sampaikan apa yang menjadi isi hati kita kepada Dia, dan Dia mendengar, dan Dia akan memberikan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa, serahkan segala sesuatunya yang terjadi saat ini kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,